Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Senin 9 Oktober 2023. Kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik di pagi hari ini untuk bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Renungan hari ini berjudul Meneladani Iman Perwira Romawi. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 9. Demikian bunyinya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudara, semasa pelayanannya di bumi, Yesus sangat jarang melayani orang asing di luar bangsa Israel. Hanya beberapa kali pelayanan Yesus terhadap orang-orang non-Yahudi dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hal ini terjadi karena Yesus memfokuskan pelayanannya kepada bangsanya sendiri, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Pelayanan secara luas kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel baru terjadi setelah kebangkitan dan kenaikannya ke sorga melalui murid-muridnya. Hal ini sesuai dengan perintah Yesus sendiri kepada murid-muridnya tersebut, agar memberitakan kabar baik kepada segala bangsa di dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Saudara dapat baca itu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20, juga Markus pasal 16 ayat 15-16. Karena pelayanan Yesus kepada orang-orang asing di luar bangsa Israel sangat jarang, maka menjadi menarik untuk dipelajari. Salah satunya adalah pelayanannya kepada seorang perwira Romawi yang bertugas di kota Kapernaum, Galilea. Perwira ini datang kepada Yesus melalui tua-tua Yahudi. Tua-tua tersebut bersedia menolongnya sebab perwira ini adalah orang yang baik. Terbukti ia membantu pendirian rumah ibadah orang Yahudi, meskipun belum tentu ia seorang penganut agama Yahudi. Perwira ini mempunyai seorang hamba yang sedang sakit keras, dan dia memohon agar Yesus datang untuk menyembuhkannya. Yesus bersedia menyembuhkan hamba perwira ini. Tetapi ketika Yesus sudah dekat ke rumah perwira itu, ia mengutus sahabat-sahabatnya kepada Yesus untuk mengatakan bahwa ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Jadi, perwira ini memohon agar Yesus mengucapkan sepatah kata saja agar hambanya itu sembuh. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa. Perwira tersebut belum mengenal Yesus secara pribadi, bahkan ia belum pernah bertemu sama sekali dengan Yesus. Tetapi ia mempunyai keyakinan yang sangat besar bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit hambanya hanya dengan mengucapkan sepatah kata saja. Karena imannya yang begitu besar, itulah hambanya sembuh seketika. Bukan hanya itu, saudara, tapi Yesus juga memuji iman perwira tersebut. Bahkan Yesus berkata bahwa iman sebesar itu belum pernah ia temui. Bahkan di antara orang Israel sekalipun, belum ada iman sebesar itu. Yesus sangat tertarik dengan iman orang-orang yang datang kepadanya dengan seluruh keyakinan dan kepercayaan kepadanya. Iman, itulah yang kita butuhkan ketika meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab imanlah yang menarik kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Seringkali kita tidak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan bukan karena Tuhan tidak peduli pada kita atau tidak mendengar doa-doa kita, tetapi karena kita tidak punya cukup iman, kita kurang percaya kepadanya. Kalau kita kurang percaya kepadanya,
pasti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita juga kita tidak lakukan. Karena kita tidak begitu percaya. Sehingga kalau kita menerima perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita masih mempertimbangkan dengan pikiran dan pendapat kita sendiri. Itulah yang seringkali terjadi atas hidup kita. Kita harus mengakuinya. Sebagai contoh, waktu Yesus memerintahkan Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jalannya, sebenarnya Petrus merasa itu hal yang sia-sia karena dia sudah semalam-malaman bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena dia sangat percaya kepada Yesus, maka walaupun beberapa jam sebelumnya dia gagal, dia tetap melakukan apa yang Yesus perintahkan. Terbukti kalau dia percaya dan oleh karena percayanya dia taat akan apa yang Tuhan perintahkan, maka dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Seringkali Tuhan berbicara dalam hati kita. Ucapkan syukur. Berpikirlah hal-hal yang positif. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Tetapi kita tidak bisa melakukannya sebab keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita bersyukur. Justru keadaan kita itu membuat kita bersungut-sungut, ngomel, berontak, dan sebagainya. Inilah kurangnya iman kita kepada Tuhan. Terlihat dari sikap kita saat kita menerima arahan atau instruksi dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi waktu kita dalam keadaan sakit, kita tidak bisa gembira. Ya pastilah, manusia siapa sih kalau yang sakit terus gembira? Ya memang tidak bisa secara manusia. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, biarlah hati kita bergembira. Bukan karena kita sehat. Walaupun kita sakit, kita bisa bergembira karena kita punya Tuhan yang ajaib. Nah, kalau kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan, maka dengan mudah kuasa Tuhan itu bekerja. Kadang-kadang Tuhan berkata, ampunilah orang yang kamu benci. Maka kamu akan mendapatkan pertolongan, jalan keluar. Tetapi kita berpikir, kita keadaan seperti ini karena ulah dia kok. Bagaimana saya tidak benci terhadap dia? Bagaimana saya bisa mengampuni? Orang yang membuat hidup saya jadi susah, harus mengampuni dia. Tentu nggak bisa. Nah, hal-hal seperti itu saudara, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iman kita hanya separuh-separuh kayak gitu. Jadi, marilah kita belajar. Apa saja yang Tuhan bicara pada kita, walaupun itu berlawanan dengan pikiran kita, berlawanan dengan keadaan kita. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, biarlah kita tetap melakukannya. Bukan karena kita bisa, tetapi karena kita mau taat kepada Tuhan. Rasanya nggak mungkin, rasanya nggak bisa. Tetapi kalau kita mau taat, maka Roh Kudus akan memberikan kemampuan pada kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga mujizat yang kita butuhkan dari Tuhan itu terjadi atas kita. Sebab iman kita adalah iman yang hidup, iman yang dipuji oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan mengucap syukur. Kami sujud di kaki-Mu dan kami mau supaya terang Allah Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami dapat menyelidiki kualitas iman kami kepada Tuhan. Seringkali kami memang kurang percaya kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan perintahkan kepada kami tidak kami lakukan karena itu tidak sesuai dengan perasaan kami, tidak sesuai dengan keinginan kami, dan tidak sesuai dengan pengalaman hidup kami, pendapat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon Kau mengajari kami untuk terus mempercayai Tuhan dengan iman yang seutuhnya, yang total terhadap Tuhan. Sehingga walaupun apa yang Tuhan perintahkan kepada kami itu sangat berat untuk dilakukan dan berlawanan dengan pemikiran kami, dengan kondisi kami, tapi kami mau tetap melakukannya sebab kami percaya perkataan Tuhan itu penuh dengan kuasa
Dan kalau kami melakukannya, maka kami akan menerima perbuatan-perbuatan ajaib dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya iman kami tidak merosot, tetapi iman kami semakin kuat, sehingga akhirnya Tuhan pun dapat memuji iman kami, sebagaimana Engkau memuji iman perwira Romawi itu. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau Engkau berbicara kepada kami, maka ada sesuatu yang akan kami alami bila kami taat, bila kami menerima dengan segenap hati dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mengapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Bukanlah karena kurang doa, tetapi karena kurang iman, sehingga kurang taat kepada Tuhan. Mari kita perbaiki kualitas iman kita, mumpung masih ada waktu. Selamat berkarya, Tuhan Yesus selalu menyertai dan membimbing serta memberkati kita semua. Amin.